Assalamualaikum adik-adik. Nah ini Mirza sedang belajar pembagian. Belajar di saat lockdown seperti ini sangat berat. Mirza saja sudah berapa bulan ya belajar pembagian, tapi ternyata belum berhasil, belum bisa memahami. Kenapa? Karena memang bagian paling berat dari lockdown resikonya adalah membuat kita mengalami penurunan yang sangat drastis, yang sangat besar dalam hal semangat belajar, kedisiplinan, kesungguhan dalam yang baik ya. 10 bulan tidak sekolah, lama itu. Hal yang paling berat itu menjadi pengangguran. Pengangguran itu berat sekali. Tidak ada pekerjaan itu sangat berat sekali. Belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu berbeda. Karena kita sudah terbiasa dengan belajar di sekolah, karena kita terbiasa dengan belajar itu datang ke sekolah menggunakan seragam dan diberitahu semua apa yang harus kita lakukan. Akhirnya ketika kita dituntut untuk mandiri, itu menjadi kesulitan, sangat kesulitan. Nah, kita yang bisa bertahan dari lockdown itu adalah yang hebat. Yang hebat itu adalah yang apa? Yang mampu, yang bisa mempertahankan kedisiplinan kita. Kalau kita hanya bentuknya disiplin karena sekolah, berarti sama seperti disiplin itu pakaian. Tapi kalau memang disiplin itu sudah menjadi kulit kita, mau ada sekolah atau tidak, mau belajar di sekolah atau tidak, nah kita tetap akan disiplin. Setelah ada lockdown, ada banyak hikmah tentunya, karena Allah Maha Baik. Apa hikmah terbesar? Di antaranya, saking banyaknya hikmahnya ya, di antaranya adalah kita jadi mengerti kenapa kok anak berprestasi itu sedikit. Ada banyak dari kita pelajar yang sedih karena tidak berprestasi. Nah, ketika lockdown inilah jawabannya. Kenapa kok banyak anak yang tidak berprestasi, lebih banyak yang tidak berprestasi daripada yang berprestasi? Jawabannya satu. Karena tidak semua dari kita adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Tidak semua dari kita adalah yang mau bekerja keras, yang mau tangguh, berarti sama dengan mempertahankan kedisiplinan. Siapa yang tahan nonton YouTube, nonton pelajaran doang? Bosan lah. Siapa yang tahan disuruh ngerjakan tugas padahal tidak ada gurunya? Ogah lah. Nah, sudah terjawab kenapa kita bagian yang tidak berprestasi? Karena kita tidak cukup tangguh, karena kita tidak sangat tangguh, karena kita tidak sangat berjuang keras, karena kita bukan bagian dari anak-anak atau orang-orang yang disiplin. Siapa yang mendisiplinkan anak-anak berprestasi? Teman-teman kita yang berprestasi, diri mereka sendiri. Hebat kan? Kalian pengen hebat, bukan di like, bukan di TikTok, tapi di seperti ini. Kata siapa TikTok jelek? Kan tergantung cara kita ngisi. Oke, kalian boleh berdebat, boleh berdebatkan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau memang beneran kita anak rajin, bukan hanya di TikTokan saja kita rajin. Kalau memang beneran kita itu disiplin, kalau beneran kita itu memang pejuang, maka di hal seperti ini, kalau kalian menganggap yang TikTok dan sejenisnya itu baik, maka ini kan juga baik. Itu juga akan sama. Tapi kan nggak dipakai pelajaran sekolah di kehidupan nyata. Memangnya TikTok dipakai di kehidupan nyata? Semuanya punya elemen yang sama. TikTok itu punya elemen kemanusiaan, punya elemen sosial, maka prestasi di sekolah pelajaran juga sama. Jadi kita tidak bisa memperdebatkan seperti itu. Yang paling baik adalah kita memilih untuk jujur, yang terbaik adalah kita memilih untuk membenarkan. Karena kalau sekolah itu bukan yang baik, kenapa kalian disekolahkan? Nah, kan kalian tidak di TikTok kan? Tidak ada kan kita pergi ke tempat-tempat lembaga-lembaga pelatihan TikTok. Sama seperti itu. Jadi sama-sama, kalau kalian meyakini itu baik, kenapa tidak diyakini belajar itu baik? Maka disiplinkanlah. Hargai diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri. Tidak ada yang menilai sebaik diri kita sendiri. Kita sendiri kalau terlalu banyak membantah akan kehilangan banyak nilai kebaikan. Mari kita melindungi diri kita sendiri dari efek paling berat dari lockdown adalah tadi yang seperti disampaikan, malas bahasa sederhananya, kehilangan kemampuan untuk tangguh, kehilangan kemampuan tangguh yang memang sebelumnya mungkin tidak pernah ada dalam diri kita.
Jadilah anak-anak yang tangguh, jadilah pelajar-pelajar yang tangguh, jadilah pembelajar yang tangguh. Berhentilah beralasan. Jika tidak berprestasi selama di SD, di SMP, atau bahkan di SMA, satu-satunya sebab adalah karena kita tidak cukup tangguh. Nama lain dari tangguh adalah kita tidak cukup disiplin, tidak cukup bekerja keras. Allah berjanji, barang siapa dalam hatinya ada niat, Allah akan membuka jalan. Makanya ada banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kalian betul-betul disiplin, kalau kalian betul-betul bekerja keras, dari satu kegagalan kalian akan mencoba lagi, tidak mungkin tidak sukses. Kalau kalian satu kali mencoba, susah pelajaran ini, entah itu matematika, bahasa Jawa, atau yang lainnya, susah nih, aku sudah belajar satu kali, nggak bisa, aku sudah belajar 10 kali, nggak bisa. Jangan berhenti berapa kali pun, lakukan. Karena kata kuncinya itu adalah baik, maka lakukan, coba terus, pasti bisa. Mari berhenti beralasan, mari berhenti membenarkan diri sendiri, mari kita belajar untuk jujur. Sekali lagi, lindungi diri kita sendiri. Efek yang paling buruk dari lockdown adalah malas, kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Ibaratnya jika kemarin kita cukup disiplin meskipun itu dibangun dari sekolah, meskipun itu hanya dari seragam, tapi kita disiplinnya 50-60%. Sekarang kita kehilangan tinggal 5% misalnya. Siapa yang rugi? Diri kita. Jangan buat diri kita menyesal. Tidak ada perasaan yang lebih besar daripada menyesal. Menyesal itu milik kita sendiri dan menyiksa banget. Kita tidak akan tahan. Lebih tidak tahan daripada malas. Mari kita melindungi diri kita sendiri, memperisai diri kita sendiri dari efek terbesar dari lockdown, yaitu malas. Temukan kedisiplinan kalian, pertahankan nilai-nilai baik dalam diri kalian, berjuanglah, teguhlah.